Segenap keluarga besar Matakin dari pusat hingga daerah, para rohaniwan dan umat Konghucu seluruh Indonesia yang berbahagia. Salam kebangsaan Indonesia, salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Saudara yang terkasih, sebentar lagi sebagai bangsa kita akan mempunyai sebuah hajatan besar pada tanggal 14 Februari 2024. Sebuah pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan selama Indonesia merdeka. Pada 14 Februari nanti, kita tidak saja memilih anggota legislatif DPR dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, tapi juga memilih anggota DPD dan presiden, wakil presiden yang akan mengemban amanah selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 hingga tahun 2029. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan sebagai umat yang baik, tentu kita harus dan wajib ikut mensukseskan. Pertama, dengan ikut berpartisipasi mencoblos sesuai suara hati nurani sendiri. Bebas dari bujukan, bisikan, ajakan, dan tekanan. Di malam hari menjelang hari pencoblosan 13 Februari 2024, sebelum tidur ada baiknya kita berdoa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya diberi hati yang jernih, pikiran yang terang, agar bisa memilih wakil rakyat dan pemimpin kita yang terbaik. Yang kedua, setelah mencoblos, ikut mengawasi jalannya pemilu, agar hasil pemilu benar-benar sesuai dengan suara rakyat yang kita yakini. Suara rakyat adalah suara Tuhan itu sendiri. Tuhan mendengar seperti rakyat mendengar, Tuhan melihat seperti rakyat melihat. Kita awasi dan kita ikut serta mengawalnya agar hasilnya nanti benar-benar kredibel dan sesuai dengan apa yang sebenarnya, sehingga wakil rakyat maupun pemimpin yang terpilih benar-benar mereka yang mendapat suara rakyat yang bisa dipercaya. Dan bukan berhenti dari itu saja, setelah pemilu kita tidak boleh saling iri, saling dengki, saling bermusuhan dengan sesama saudara yang mungkin berbeda pilihan. Beda pilihan itulah hal yang biasa di dalam negara demokrasi. Tapi persatuan dan keutuhan kita sebagai satu saudara sebangsa tetap harus dijaga demi kejayaan Indonesia. Dan bagaimana cara atau apa yang kita harus lakukan berikutnya? Tetap kita harus mengkritisi siapapun yang terpilih, meskipun itu merupakan pilihan kita. Karena setiap orang wajib dikontrol. Kalau tidak, dia bisa saja lupa akan janjinya dan menyimpang dari kebenaran. Terus, siapa yang harus dipilih? Sekali lagi, itu terserah Taucin semuanya. Tapi kita bisa belajar membuka kitab suci, ada ayat-ayat yang bisa dijadikan pedoman bagaimana memilih pemimpin yang baik. Seorang cince ke atas taat akan jalan kebenaran, nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, dan sekaligus takut untuk tidak melaksanakannya, takut melanggarnya. Ke bawah harus mencintai negara, rakyat, dan bangsanya seperti seorang orang tua terhadap anaknya. Untuk itu dia harus mampu bekerja keras agar rakyatnya bisa hidup
sejahtera, negaranya kuat dan disegani. Ke belakang tentu dia harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa kita, adat istiadat dan budayanya, sehingga dia akan terhindar dari kesalahan-kesalahan besar karena telah mendapat contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Ke kiri, dia harus mempunyai semangat belajar yang tiada henti, karena dunia selalu berubah dan berkembang. Belajar dan selalu dilatih untuk bisa memahami apa yang baru terjadi dan apa yang akan terjadi. Ke kanan, dia tidak saja mampu berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya dari segala lapisan, tapi mampu berkomunikasi, berdialog dengan sesama bangsa dengan tetap berwibawa, karena mempunyai kemampuan dan pemahaman yang mendalam. Ke depan, dia harus selalu tanggap bahwa perubahan yang akan terjadi harus selalu diantisipasi. Jangan serba kaget, tapi kita mampu melangkah jauh ke depan, mengantisipasi apa yang akan terjadi. Untuk itu di tengah, dia harus bisa dipercaya, mempunyai watak dan karakter unggul, mempunyai jiwa yang ulas asih, mempunyai wawasan yang jauh ke depan dan luas, adil, jujur, dan tentunya mempunyai keberanian sehingga dia tidak ragu untuk melangkah dan berani mengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Dan tentunya semua itu membutuhkan kemampuan emosional, kesehatan yang prima, seperti yang juga disebutkan di dalam ayat agama kita. Pemimpin itu kalau melihat sesuatu harus memastikan bahwa yang dilihat itu benar-benar terang dan jelas. Kalau mendengar sesuatu, dia harus memastikan bahwa yang didengar benar-benar jelas dari awal hingga akhir. Wajahnya harus senantiasa ramah tamah, sehingga rakyat yang melihatnya pun merasa adem. Tutur katanya penuh hormat, penuh satya, satunya kata dan perbuatan. Kalau mengerjakan sesuatu harus benar-benar tuntas, tidak boleh setengah-tengah, harus selesai sampai akhir. Kalau ada keraguan-raguan, dia tidak malu bertanya kepada mereka yang lebih tahu. Kalau dia marah, mungkin sekali-sekali perlu, tapi dia harus ingat akibat yang akan ditimbulkannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, ketika menjumpai peluang atau keuntungan, selalu ingat akan kebenaran, karena ia mempunyai rasa tahu malu. Malu, kalau tidak tahu malu, akan menjadikan orang tidak menanggung malu. Selamat merenungkan. Sanjay.